kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Walaupun cuma kita berempat, seharusnya rekan-rekan beliau semua bisa hadir, tetapi karena sesuatu dan lain hal, jadi kita saja yang bisa melaksanakannya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita supaya hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan bisa memberikan syafaat nanti kepada kita di hari yaumul qiyamah nanti. Oke, baiklah Bapak-Bapak sekalian, di sini saya akan berbagi atau sharing mengenai salah satu materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak, ada budaya positif. Jadi nanti saya akan berbagi pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif. Langsung saja, selamat datang. Seharusnya ada Bapak Ibu Guru, tetapi Bapak-Bapak saja tidak apa-apa. Selamat datang Bapak-Bapak hebat. Mari kita berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian ada beberapa konsep utama yang akan kita bahas dalam modul budaya positif nanti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya ini? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita akan mulai langsung dengan perubahan pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran ini berhubungan dengan tujuan kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak sudah tahu semua ya profil pelajar Pancasila tersebut, ya. Tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian berikutnya, nah ini dia yang dimaksud dengan disiplin positif. Kita bahas yang ini. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kalau yang selama ini kita anggap disiplin itu selalu berhubungan dengan apa Pak ya? Kehadiran. Ya, kehadiran, kemudian peraturan, hukuman ya. Nah, nanti akan kita bahas disiplin positif. Ya, ada positifnya. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa sih? Yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kalau biasanya Pak ya, kalau kita untuk menerapkan disiplin itu pasti ada hukuman yang akan kita berikan jika anak-anak tersebut melanggar. Tetapi nanti di sini kita tidak perlu lagi menggunakan hukuman. Ataupun kalau menggunakan hukuman itu sudah alternatif yang paling terakhir. Kemudian ada lagi yang perlu kita pelajari di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita sebagai bapak guru, ibu guru harus mempelajari kebutuhan dasar manusia? Ini berhubungan dengan kemampuan kita untuk memahami siswa kita. Karena kita tahu bahwa siswa-siswi kita itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, inilah di kurikulum Merdeka ini kita ini diharapkan untuk mampu memberikan pembelajaran yang mampu mengakomodir keragaman atau keunikan yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Jadi kita tidak boleh mengajarkan anak-anak itu dengan proses belajar yang sama jika memang mereka itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Ya. Apa sih kebutuhan dasar itu? Dari sini, di sini ada bertahan hidup. Yang dimaksud dengan bertahan hidup ini berhubungan dengan survival, ya, kemampuan kita untuk bertahan, contohnya rumah, kemudian makan, kemudian ada lagi rasa aman, itu berhubungan dengan ini bertahan hidup. Jika anak-anak sudah memiliki rasa aman, nyaman, pasti dia akan mampu belajar dengan baik. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah penguasaan. Keinginan anak supaya dia itu dihargai, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, itu berhubungan dengan penguasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu berhubungan dengan keinginan anak untuk belajar sesuai dengan keinginan yang
Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini disebutkan bahwa guru itu menghamba kepada murid. Sebenarnya banyak yang mengatakan kenapa menggunakan kata menghamba. Ini artinya adalah kita itu mengikuti mengikuti apa kemauan murid. Jadi kita ini tidak harus membentuk murid sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita bisa mengarahkan murid atau membimbing murid sesuai dengan karakter yang mereka miliki, sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian berikutnya, rasa sayang dan rasa diterima. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar lagi yang harus kita pelajari, yaitu bahwa murid itu juga memiliki rasa ingin diterima, rasa ingin disayangi. Ya. Jika mereka tidak terpenuhi kebutuhannya ini, maka mereka akan memunculkan perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Ini berhubungan dengan minat atau keinginan mereka untuk melakukan sesuatu dengan rasa senang. Jadi ini kita perlu kita ketahui supaya kita mampu memberikan pembelajaran kepada siswa kita sesuai dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki. Ini kemarin sudah pernah saya terapkan, Pak Usrin tahu ya, kemarin saya pernah buat angket Pak ya, angket mengenai kebutuhan dasar manusia, di mana anak-anak diminta untuk mengisi angket tersebut. Dari situ nanti kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang mereka miliki, kemudian tindakan apa yang perlu kita lakukan berdasarkan kebutuhan dasar tersebut. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini setiap manusia dalam melakukan tindakannya itu pasti memiliki alasan atau motivasi. Nah, ada tiga motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini biasanya murid-murid yang melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang ini. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi motivasi yang mereka miliki itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi karena takut dihukum. Nah, ini yang ini oleh siswa. Ini motivasi mereka, motivasi siswa. Motivasi siswa untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa? Yang pertama itu karena takut dihukum. Ya, itu yang pertama. Dan motivasi ini adalah motivasi yang paling lemah. Ya, motivasi yang paling lemah, yang yang tidak bisa mereka miliki dari diri mereka sendiri, tetapi karena takut ada yang lemah. Kemudian motivasi yang kedua yaitu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga masih termasuk lemah, ya, walaupun tidak selemah yang motivasi yang pertama. Ya. Jadi murid akan melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan tujuan, mereka tidak akan mau. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Jadi yang memotivasi mereka itu bukan dari diri mereka, tetapi karena ada harapan, ada imbalan, ada penghargaan. Ini juga kurang bagus. Kemudian mana sih motivasi yang paling bagus? Ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Jadi kita tidak perlu memberikan hukuman, itu tidak perlu. Kemudian imbalan atau tidak perlu ya. Tetapi yang paling penting kita tanamkan di sini adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri akan disebut motivasi intrinsik. Kemudian berikutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada beberapa jenis kontrol dalam diri kita yang biasa kita terapkan. Yang paling sering itu atau yang biasa itu bukan cuma di sekolah kita, bahkan di sekolah manapun. Ini adalah penghukum. Kebanyakan guru-guru itu menerapkan posisi kontrol penghukum. Ya, jadi kalau salah, hukum misalnya datang terlambat, hukum berjemur sana di luar. Nah, itu yang biasa kita terapkan. Ini tidak dianjurkan lagi untuk digunakan karena apa? Seperti tadi, ya. Anak-anak itu tidak ada motivasi dalam diri cuma karena merasa takut. Ya, kemudian berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, untuk membuat rasa bersalah ini biasanya guru-guru itu menerapkan dengan kata-kata yang lembut, tetapi membuat anak-anak merasa bersalah dan rendah diri. Berada posisi yang salah. Iya, karena merasa berada di posisi yang salah. Kemudian berikutnya yaitu posisi kontrol yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru itu menganggap siswa sebagai temannya, sehingga saat mereka melakukan kesalahan, maka mereka itu akan menganggap mereka itu sebagai teman. Seperti begini, enggak apa-apa dah, kamu sekarang bersalah, saya bantu dah kamu kali ini. Nah, itu akan membuat mereka itu merasa menggampangkan. Jadi berikutnya akan melakukan kesalahan lagi, itu akan sangat kemungkinan
kemungkinan terjadi lagi. Jadi ini tidak cocok kita terapkan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau ini adalah guru itu berfungsi sebagai pengawas. Dia akan mengawasi apa aja kesalahan yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian kalau terjadi kesalahan, maka mereka akan menghubungkan dengan namanya konsekuensi. Jadi mereka akan menanyakan, kamu tahu kan peraturannya seperti ini, berarti konsekuensinya apa? Jadi dia akan berbicara kepada murid yang bersalah dengan ada data tanpa ada rasa perasaan, tetapi murid akan merasa bahwa aku sudah melakukan ini, berarti saya konsekuensinya harus melakukan ini, seperti itu. Jadi mereka tidak ada tidak ada dalam diri murid tersebut untuk kalau saya melakukan ini berarti saya bagaimana cara memperbaiki kesalahan saya, itu tidak ada dalam diri mereka karena semua sudah tertuang pada peraturan dan konsekuensi. Oke, ini juga kurang tepat untuk kita terapkan. Kemudian yang berikutnya yang paling dianjurkan untuk kita saat ini adalah untuk menerapkan kontrol sebagai manajer. Apa sih fungsi kontrol sebagai manajer ini, Bapak-bapak semuanya? Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah kita diminta untuk menerapkan diri kita sebagai manajer yang mampu untuk membantu siswa kita saat mereka melakukan kesalahan untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka perbuat, kemudian membantu mereka untuk mencari solusi dengan dengan memberikan kepercayaan pada mereka bagaimana sih cara untuk memperbaiki itu membuat rasa bersalah. Baiklah, berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus Edi tidak memakai sepatu ke sekolah. Seorang guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer, masing-masing akan menggunakan kalimat-kalimat dan gaya bicara yang berbeda dalam menangani kasus tersebut. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Silakan dilihat pada 2 pertanyaan berikut ini. Dari pertanyaan pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa peraturannya adalah gunakan helm pada saat mengendarai motor. Keyakinan apa yang kita harapkan dengan mematuhi peraturan tersebut, yaitu untuk keselamatan. Kemudian peraturan yang kedua yaitu gunakan masker dan cuci tangan setiap saat. Keyakinan yang diperoleh adalah untuk kesehatan. Sehingga keyakinan kelas itu diperoleh dari peraturan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut adalah berupa nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari peraturan kelas. Kemudian berikutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Seperti apa sih bentuk keyakinan kelas tersebut? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari tiga tahap untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini adalah solusi terbaik untuk menangani permasalahan di sekolah maupun di kelas. Saya sudah pernah menerapkan untuk segitiga restitusi ini dalam menangani masalah di sekolah waktu itu. Bapak-bapak silakan dilihat nanti di YouTube ya, itu ada linknya. Jadi saya tidak tampilkan untuk sekarang karena masalah durasi. Demikianlah Bapak-bapak sekalian kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Di sini saya menuliskan guru hebat menciptakan generasi hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan SPD, Kepala SMP Negeri 71 Atap Tabuhan Badas. Tepatnya di Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Di tempat yang berbeda, saya menyampaikan terima kasih kepada guru hebat, yaitu Ibu Nurul Khotimah SPD, yang telah melaksanakan program diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah hal yang baik yang pernah kita terima dan kita dapatkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul itu dapat kita terapkan atau kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Saya atas nama pimpinan menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi tersebut tidak dapat saya hadirkan semua rekan-rekan guru karena suatu dan hal yang harus sebagian dari teman guru meninggalkan tempat tugasnya. Ada beberapa harapan saya, yaitu kegiatan seperti ini semoga dapat dilaksanakan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, supaya teman-teman guru yang lain mendapatkan ATM dari Ibu Nurul itu sendiri. Tetap semangat, tantang menyerah, maju terus. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.